Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juga Sirhan dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas 2 mata kuliah basis data. Pada tugas 2 kali ini kita ditugaskan untuk membuat IRD pada MySQL dan MariaDB pada XMPP, dan saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas 2 ini pada MariaDB di XMPP. IRD-nya sudah ada, kita langsung buka XMPP-nya aja. Pada kontrol panel pastikan model Apache dan MySQL kita udah running. Kemudian kita bisa buka browser kita dan localhost, kita ke phpMyAdmin. Dan tampilan pada phpMyAdmin seperti ini. Kemudian kita bisa buat database baru, new. Kita buat database rumah sakit. Kemudian di IRD ini entitasnya sudah diketahui, ada pasien, daftar, administrator, dokter admin, dokter, pasien dokter. Kita definisikan dulu entitas yang paling kuat, itu entitas pasien, administrator, dan dokter. Kemudian kita buat entitas yang lemahnya, yaitu entitas yang bergantung terhadap entitas lain, yaitu daftar, dokter admin, dan pasien dokter. Kita buat dulu entitas pasien di sini. Ada pasien terhadap 1, 2, 3, 4 atribut. Kali ini kita isi 4. Atribut pertama ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Pada ID pasien, karena ini akan kita tunjuk sebagai primary key, maka pada auto increment ini kita checklist. Di sini akan otomatis primary. Length atau value-nya untuk ID kita buat 3, dan sisanya biarkan aja. Untuk nama pasien, tipe datanya kita buat varchar dengan lengthnya 30. Untuk alamat pasien kita gunakan varchar juga, lengthnya 100. Jenis kelamin kita buat enum. Enum ini akan menyempitkan pilihan karena jenis kelamin itu udah pasti, kalau nggak laki-laki perempuan maka kita bikin 2, laki-laki perempuan, kita tanda kasih petik seperti ini. Oke, udah kita save. Untuk
tabel pasien udah terbuat. Kemudian kita bisa buat tabel baru. Kita bisa buat dokter. Pada identitas dokter kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atribut. Berarti sini kita 7. Kemudian untuk atributnya ID dokter, kemudian nama dokter, ada alamat, kemudian nomor HP, tanggal lahir, spesialis, dan waktu kerja. Untuk ID dokter kita pakai tipe data integer karena hanya akan memuat angka. Kita buat value nya 3, kemudian auto environment kita aktifkan karena ini kita akan jadikan sebagai primary key. Kemudian untuk nama dokter kita pakai varchar, lengthnya 30. Alamat dokter kita pakai varchar juga, lengthnya 100 karena mungkin alamat bisa berisi karakter yang cukup panjang. Untuk nomor HP kita pakai integer aja dengan ini 15 karena nomor HP mungkin nggak bakal lebih dari 15 angka. Tanggal lahir kita bisa pakai date time. Untuk spesialis kita bisa pakai varchar mungkin dengan 20 karakter. Waktu kerja kita pakai varchar aja dengan 30 karakter karena untuk waktu kerja kita gunakan tipe data varchar ini kita bisa lebih fleksibel, kita bisa ketik dengan karakter sesuka kita. Kemudian kita bisa save. Selanjutnya kita buat administrator. Ada 1, 2, 3, ada 3 atribut. Atributnya adalah ID admin, waktu jaga, dan admin. ID admin, waktu jaga, nama dulu. Untuk ID admin karena ini bersifat ini kita langsung jadikan auto increment. Kemudian lengthnya 3 seperti biasa untuk ID. Untuk nama admin kita pakai varchar 30. Waktu jaga kita pakai varchar aja 30. Oke. Selanjutnya kita bisa buat entitas yang lemahnya.
Kemudian kita bisa buat entitas yang lemahnya, kita bisa buat entitas daftar. Daftar memiliki 3 atribut. Kita create aja. Daftar memiliki atribut ID daftar, ID admin, dan ID pasien. ID admin dan ID pasien ini kita jadikan sebagai foreign key. ID daftar, ID admin, dan ID pasien. ID daftar di sini sebagai primary key, lainnya 3, yang lain juga 3 karena ID semua. Kita save. Kemudian kita bisa buat entitas selanjutnya yaitu dokter admin. Dokter admin memiliki 3 atribut. Kita create ID data, ID admin, ID dokter. ID data, ID admin, dan ID dokter. Kita aktifkan auto incrementnya karena ID data sebagai primary key, lengthnya 3. Oke. Yang terakhir kita punya entitas pasien dokter. Satu, 2, 3, 4, 5 atribut. Atribut pertama ada ID saja. Kemudian ada ID dokter, ID pasien, ID dokter, ID pasien, resep, dan waktu periksa. Untuk ID integer ini sebagai primary key, maka kita aktifkan auto incrementnya. Ini ID 3, ID 3, ID 3. Untuk resep kita bisa pakai varchar mungkin 100. Waktu periksa kita pakai varchar aja. Kita save. Entitas dan atributnya sudah kita. Selanjutnya kita akan menambahkan relasi antar entitas. Kita ketik rumah sakit, kemudian pilih designer. Di sini kita bisa lihat entitas yang sudah kita buat. Sebelum kita menambahkan relasi, kita harus menambahkan indeks pada tiap-tiap foreign key.
dari entitas. Foreign key ini adanya hanya pada entitas lemah, jadi kita tambahkan indeks pada entitas lemah. Untuk ID admin adalah primary key di administrator dan ID pasien adalah primary key di pasien, maka kita tambahkan indeks untuk kedua atribut ini. Kemudian untuk dokter admin, ID admin dan ID dokter merupakan primary key di entitas lain, maka kita bisa tambahkan indeks di kedua atribut ini. Kemudian untuk pasien dokter, untuk ID dokter dan ID pasien merupakan primary key sama dengan yang lain, kita tambahkan indeks di sini. Kemudian kita bisa langsung untuk menambahkan relasi. Dan untuk menambahkan relasi, kita bisa langsung ke sini dan create relationship. Kita cari primary key-nya dulu. Di sini kita ambil primary key dari pasien. Ini ID pasien. Kita cari ID pasiennya. Maksudnya kita cari foreign key dari ID pasien di entitas lain. Di sini pada entitas daftar ada ID pasien, kita select di sini. Kemudian on delete kita pakai cascade dan on update kita pakai cascade untuk menjaga kestabilan data. Jadi ketika ID pasiennya berubah, dia akan lebih terstruktur datanya. Oke, entitas satu udah kita buat. Untuk pasien mendaftar, kita create relationship lagi. Di sini untuk ID pasien di pasien dokter sama cascade. Oke. Selanjutnya kita create relationship lagi. Pasien udah, kita ke dokter. ID dokter ke ID dokter sama cascade. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk ID dokter dan yang terakhir ada admin, ID admin.
Oke, satu lagi untuk admin, mana ID admin, primary key, kemudian ID admin. Kita rapikan dulu. Dokter, pasien dokter, pasien dokter, administrator, dan dokter admin. Ada kesalahan pada relasi kita. Ini ada relasi yang bukan primary key terhubung dengan foreign key, jadi foreign key terhubung dengan foreign key. Ada pasien dokter dan dokter admin. Pasien dokter kita cek di sini, kita hapus saja. Dokter relation view. Untuk yang ID dokter kita drop aja ini. Kita cek lagi relationnya, oke, dan dokter admin. ID dokter kita hapus saja ini. Kemudian kita tambahkan lagi relationnya. Pada ID dokter yang primary key ke ID dokter yang foreign key. Cascade, oke. Dan untuk yang satu lagi ID dokter primary key ke ID dokter yang foreign key. Oke, kita rapikan dulu biar lebih enak dilihatnya. Jadi ini adalah tampilan final dari ERD kita. Ya mungkin itu saja, sekian tugas yang saya bisa kerjakan karena instruksinya hanya kita ditugaskan untuk membuat ERD-nya, kita tidak ditugaskan untuk menambahkan, untuk insert datanya seperti nama admin segala macam, ID dokter. Berarti cukup sampai di sini aja. Kurang lebih itu saja. Apabila ada kesalahan dari penyampaian,
Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.